Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di channel Romsa Aja, tentunya channel yang membahas mengenai dunia otomotif. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi untuk sekian kalinya. Kali ini kita akan mengulas mengenai varian terbaru yang diluncurkan oleh PT Kramaida 3 Berlian Motors. Ya tentunya kita tahu bersama bahwa untuk Fuso sudah mengeluarkan produk andalan terbarunya, yaitu varian Fuso Fighter. Nah, tapi banyak dari teman-teman mungkin ada yang masih belum paham mengenai spesifikasinya, masih belum paham mengenai fitur-fiturnya, bagaimana fungsinya. Kali ini kita akan mengulas tuntas mengenai Fuso Fighter. Nah, tentunya sebelum kita mulai videonya, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk subscribe, klik, komen, and ada gambar loncengnya itu diklik. Jadi kalau ada video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, langsung saja kita lihat inilah videonya. Oke, baik, langsung saja dari tampak depan. Ini adalah tampilan depan dari Fuso Fighter. Lebih modern, sangat fresh, dan ada beberapa item yang bisa kita jelaskan depan ini. Yang paling pertama adalah desain kaca yang lebar. Ini sangat memudahkan visualisasi dari driver, mengurangi bahkan meminimalisir blind spot untuk bisa meningkatkan kenyamanan dari driver berkendara. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat wiper dengan kondisi operasional yang menyilang sehingga area penyapuan menjadi lebih bersih, dan juga adanya washer atau air wiper yang menyatu di wipernya sehingga penyemprotannya pun akan lebih merata lagi. Dan bagi untuk kemudahan driver dalam proses pembersihan kaca, ini terdapat dua handle dan juga dua footstep di bagian bawah ini untuk bisa memudahkan driver untuk bisa melakukan prosedur pengecekan atau pengelapan kabin atau kaca kabin. Kemudian di bagian tengah ini juga terdapat front panel yang bisa dibuka, yang mana ini bisa memudahkan driver untuk melakukan pengecekan atau perawatan harian. Ada beberapa item yang bisa dilihat di bagian front panel ini. Prosedur pembukaannya juga tergolong cukup aman karena bukanya ini dari dalam. Di sini ada semacam knob, ini tinggal ditarik saja. Pada saat Anda membuka, pastikan sekelilingnya aman ya, tidak ada customer. Kemudian ini ada semacam hangernya, kemudian masukkan ke lubang di sebelah sini, pastikan aman, baru kemudian kita bisa observasi di bagian depan ini. Ada beberapa item yang dapat dicek di bagian depan ini, yang mana ini memudahkan driver untuk melakukan pengecekan harian. Yang paling kiri adalah ini pengecekan minyak kopling. Kemudian di tengah-tengah ini adalah air radiator yang pada saat pemeriksaannya harusnya dalam kondisi yang tidak nyala dan kondisi mesin mati. Kemudian ini ada filter udara untuk kabin. Jadi ini adalah filter untuk blower yang ada di dalam kabin karena ini udah ada blowernya, dan ini adalah untuk pengisian air wiper. Jadi segala item-item yang ada di sini ini sangat memudahkan sekali bagi driver untuk bisa melakukan perawatan harian. Untuk prosedur penutupannya juga sangat simple sekali, tinggal diceklek saja, kemudian ini kita tutup. Nah, jadi sangat memudahkan sekali di varian Fighter ini. Kemudian ini ada logo Fuso, yang mana ini saya lihat sangat elegan, emblem mewah, dan juga ciri khasnya adalah
3 berlian atau 3 diamond mark ini. Yang mana ini juga saat ini diaplikasikan di varian model terbaru untuk Volt diesel yang memang sangat legend. Dan kita observasi lagi bagian bawahnya. Di bagian bawah ini telah dilengkapi dengan towing. Ini digunakan pada saat kondisi emergensi, khususnya ketika ingin melakukan penderekan. Dan yang menarik adalah di bagian bawah sini ada yang namanya cornering lamp. Ini mungkin yang baru, yang belum pernah ada di beberapa kendaraan-kendaraan truk. Cornering lamp ini akan nyala pada saat kondisi rem tangan dilepas atau tidak diaktifkan. Kemudian lampu utama nyala, kemudian menyalakan sen. Nah, ini adalah cornering lampnya. Ya, itulah tadi kita menjelaskan dari bagian depan kendaraan Fighter ini. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di bagian sebelah kiri dari kendaraan terbaru Fuso Fighter ini. Apa saja yang bisa kita observasi dari bagian kiri ini? Yang pertama adalah posisi bukaan pintu yang sudutnya sangat besar sekali, yaitu 90 derajat. Yang mana ini terdiri dari 3 step. Step pertama, kemudian step kedua, dan step ketiga. Ini sangat lapang sekali, segala macam postur pasti dengan sangat mudah bisa menaiki Fuso Fighter ini. Kemudian ada beberapa hal lagi yang bisa kita lihat, antara lain adalah adanya 3 handle. Handle pertama, handle kedua, dan handle ketiga. Dan juga footstep yang diberikan semacam grip untuk supaya tidak licin atau menghindari terjadinya slip. Ini memudahkan sekali bagi driver, khususnya driver-driver yang bekerjanya di off-road atau tambang. Kemudian di bagian kursi co-driver juga telah dilengkapi dengan box penyimpanan yang bisa digunakan untuk penyimpanan barang-barang seperti P3K, sepatu, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, di bagian ini ada instrumen-instrumen yang bisa kita lihat seperti pengunci pintu, ya. Kemudian ini handle untuk buka seperti biasa, dan adanya asbak yang bisa dibuka. Kemudian ini seperti biasa untuk jendela. Kemudian kalau kita bergeser ke bawah lagi, ini adalah ban ya dengan ukuran 1100 untuk varian 6x2 dan 6x4. Khusus ukuran ban 1100 ini memang sangat diminati dan sangat diyakinkan oleh konsumen bahwa ini memang sudah cukup baik untuk ukuran bannya dan improvement dari beberapa varian-varian sebelumnya. Ya, selanjutnya setelah dari samping pintu tadi, kita sedikit bergeser dan di sini kita akan mengobservasi bagian yang cukup krusial yang pasti ini akan dilakukan oleh driver ataupun mekanik pada saat melakukan perbaikan atau perawatan, yaitu adalah jungkit kabin. Dapat dilihat di sini ada semacam instruksi bagaimana caranya untuk menjungkit kabin yang bisa dilihat di panel belakang kabin sebelah kiri dari Fuso Fighter. Ini adalah saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk melakukan prosedur penjungkitan kabin dari Fuso Fighter. Sangat simple, sangat gampang ya, dan tidak membutuhkan tenaga yang besar karena memang sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa memudahkan driver maupun juga mekanik dalam melakukan prosedur penjungkitan kabin. Yang pertama adalah ini ada pengunci pertama yang harus dilepaskan dulu, yang rantai ini. Ya, jadi ini dilepas dulu. Kemudian ini pengunci kedua. Kita turunkan. Kemudian posisikan tangan kiri kita untuk memegang handle ini. Karena ini sudah tidak terkunci lagi, tinggal kita jungkit saja dan tangan kanan di bawah sini sebagai penjaganya. Ya, dan ini sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Kita langsung coba saja ya. Nah, langsung naik. Kemudian pastikan ini sudah bunyi, terkunci di sebelah sini. Kemudian ini ada handle penguncinya, tinggal dimasukkan ke sini. Maka kabin terjungkit dengan sudut bukaan yang sangat besar, yaitu 67 derajat.
Ya, setelah kita jungkit, maka bagian selanjutnya yang pastinya akan kita observasi lanjutan adalah engine atau mesin. Fuso Factor ini mengadopsi mesin terbaru dengan tipe common rail yang memiliki dua pilihan tenaga dan torsi, yaitu 240 PS dan juga 270 PS. Dengan padanan torsi untuk varian 240 PS adalah 70 km dan varian 270 PS adalah 80 km. Untuk pembagian variannya, seluruh varian 4x2 menggunakan mesin 240 PS, sedangkan untuk varian 6x2 terbagi dua, ada yang 240 dan ada yang 270. Sedangkan untuk seluruh varian 6x4 menggunakan tipe mesin 270 PS. Jadi, kemudian di bagian sini juga bisa kita lihat adalah beberapa hal yang bisa diobservasi, yaitu ini adalah posisi dari oli power steering. Kemudian di bagian bawah ini juga yang sangat luar biasa sekali adalah adanya double filter. Karena kita tahu bahwa jenis mesin common rail banyak image di masyarakat bahwa sangat rentan terhadap kondisi solar di Indonesia yang kecenderungannya tidak begitu baik. Maka dengan adanya double filter ini sebagai bentuk antisipasi dari KTB supaya penyaringan lebih ganda lagi. Dan yang bahkan lebih menariknya lagi adalah posisi filter solar ini sudah berada di luar, yang mana pada saat melakukan pengecekan kita tidak perlu menjungkit kabin untuk melakukan pengecekan filter solar. Cukup bisa melihat dari samping tanpa harus menjungkit, sudah bisa melakukan prosedur-prosedur di mana seperti bleeding atau pemompaan dari solar ini, khususnya pada saat kondisi mogok atau solar habis. Kemudian ini adalah tangki ya, tangki solar yang mana ini kapasitasnya adalah 200 liter. Cukup banyak untuk bisa menampung khususnya perjalanan jarak jauh. Dan di bagian sini juga bisa kita lihat adalah transmisi, yang mana Factor ini memiliki 3 jenis tipe transmisi. Ada yang 6 speed, ada yang 9 speed, dan ada yang 10 speed. Jadi ini sudah sangat mendukung sekali dan juga mengakomodir sekali segala jenis kebutuhan konsumen, baik jalan datar, logistik, ekspedisi, maupun jalan off-road, pertambangan, konstruksi, dan sebagainya. Oke, sekarang kita sudah sampai di bagian kiri belakang dari kendaraan Fuso Factor, yang mana di bagian ini yang bisa diobservasi adalah suspensi belakang yang memang ini sangat diapresiasi oleh konsumen dan memang ini yang diinginkan oleh konsumen, yaitu adalah tipe Trunion atau buggy khusus untuk varian 6x2 dan 6x4. Sedangkan untuk varian 4x2 menggunakan multi lift yang saat ini juga dipakai atau diadopsi juga dari Colt Diesel kita. Kemudian kita akan bergeser lagi di bagian sebelah belakang dari Fuso Factor. Dapat kita lihat ini chassis ya, dengan ketebalan 8 mm, yang mana 8 mm ini juga cukup tebal dan menggunakan tipe kelingan yang berada di sisi samping. Kita bisa lihat di sisi samping semua. Di bagian atas ini lurus, tidak ada kelingan apapun, tidak ada baut-baut apapun, sehingga ini memudahkan proses pemasangan karoseri. Dan juga bentuk chassisnya yang lurus dari belakang sampai depan. Ini juga sangat diapresiasi sekali oleh perusahaan karoseri, sehingga memudahkan untuk rear body atau karoseri dipasang di Fuso Factor. Ya, kita telah sampai pada bagian belakang dari Fuso Factor, dan di bagian belakang ini ada beberapa hal yang sangat penting yang bisa kita observasi. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan dulu bahwa kita tahu bersama driver itu kadang-kadang menambah beberapa komponen aksesoris di truknya. Dan kadang-kadang tambahan aksesoris itu membutuhkan sumber-sumber kelistrikan atau elemen listrik. Nah, kadang-kadang driver menambah aksesoris itu dengan mengambil sumber-sumber kelistrikan yang sebenarnya tidak direkomendasikan, bahkan bisa mengakibatkan bahaya. Nah, di Factor ini telah dilengkapi dengan soket-soket tambahan khusus untuk mengakomodir kebutuhan driver tadi, sehingga pastinya akan lebih aman lagi. Aksesoris bisa tetap dipasang tapi lebih aman lagi. Ini adalah salah satu inovasi yang sangat luar biasa dari Fuso Factor. Kemudian di bagian ini juga dapat kita lihat adalah adanya
instrumen-instrumen atau kabel-kabel elektrikal yang sudah dipasangi dengan waterproof. Dan secara pembuatan juga ini sangat rapi sekali, sehingga ini sangat baik, semuanya smooth, halus, dan ini juga pastinya akan menghindari dari terjadinya konslet atau keadaan-keadaan yang berbahaya karena ini adalah elemen kelistrikan. Ya, sekarang kita sudah sampai di bagian belakang sebelah kanan dari varian Fuso Factor ini. Di bagian ini yang bisa kita observasi adalah gardan, atau di beberapa daerah di Indonesia ada juga yang menyebut dengan gerdang. Jadi di varian Factor ini gardannya telah disesuaikan dengan tipe dan juga untuk keperuntukan dari konsumen itu sendiri. Ada di kelas 4x2 ada dua tipe, yaitu 6,6 dan yang lebih tinggi lagi yang high gear itu adalah 7,166. Kemudian di kelas 6x2 itu juga ada dua tipe, yaitu 6,166 dan 6,6. Untuk varian yang saat ini kita observasi yaitu yang FN61MHD itu menggunakan gardan 6,166. Beberapa dari Anda mungkin bertanya kenapa gardannya yang HD justru kecil. Kita tahu bersama bahwa gardan besar atau kecil itu tidak ada yang lebih bagus dari keduanya, karena semua itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk varian 6x2 yang FN61MHD ini memang sengaja dibuat gardannya kecil karena untuk penyeimbang, karena sudah ditopang dengan transmisi 9 speed e-tron tadi. Sehingga kita tahu juga bahwa 6x2 adalah peruntukan untuk jalan datar dan dibutuhkan kecepatan, sehingga dibuatlah gardan yang lebih kecil, yaitu 6,166. Kemudian untuk di kelas 6x4 seluruh gardannya itu menggunakan gardan tipe 7,4 rasionya. Dan khusus di varian 6x4 juga terdapat salah satu fitur di gardan, yaitu inter-axle differential lock, yang mana gardan nanti akan mengunci untuk menghindari terjadinya slip pada roda, khususnya pada kondisi-kondisi tertentu di mana terjadinya slip pada roda. Ya, kita telah sampai di bagian kanan depan dari kendaraan Fuso Factor ini. Di bagian ini yang bisa kita observasi adalah sistem pengereman, yang mana sistem pengereman Fuso Factor ini menggunakan sistem pengereman yang juga digunakan pada varian Fuso yang lama, yaitu air over hydraulic brake atau pengereman dengan kombinasi antara minyak dan angin. Sehingga dari segi penyediaan spare part dan juga perawatan pun sudah sangat familiar oleh konsumen. Dan ditambah juga dengan adanya dryer di bagian sini, sehingga perawatan menjadi semakin lebih mudah lagi. Salah satu contoh perawatannya adalah untuk pembuangan sisa-sisa air. Ini bisa dilihat di sebelah sini, sangat mudah sekali. Nah, ini biasanya dilakukan oleh driver pada saat sebelum melakukan aktivitas berkendara. Ya, sampailah kita pada bagian kanan depan dari kendaraan Fuso Factor ini. Sebelum kita menaiki interior, ada beberapa hal yang bisa dilihat di sini. Antara lain adalah ini. Ini adalah snorkel atau tempat aliran udara masuk ke mesin. Ada dua tipe kendaraan. Snorkelnya ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Yang lebih bagus tentunya adalah yang di sebelah kanan, karena kecenderungannya udara lebih bersih. Ada juga yang rendah dan ada yang tinggi. Factor ini tinggi dan ini yang lebih baik karena udara di atas kecenderungannya adalah lebih bersih, sehingga filter bisa digunakan secara maksimal. Kemudian yang lebih bagus lagi di varian Factor ini adalah adanya dust indicator atau indikator filter udara. Sehingga konsumen dalam mengganti filter udara tidak perlu menggunakan filling, tidak perlu mengecek filternya, cukup dari melihat indikator filter udara tadi atau dust indikator tadi, maka konsumen sudah akan bisa mengetahui apakah filter sudah harus diganti atau belum. Ini sangat memudahkan sekali dan sangat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam penggantian filter. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Factor ini telah di-launching di Sumatera dan mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari konsumen-konsumen kita di sana. Dan salah satu hal yang sangat diapresiasi mereka dari Fuso Factor ini adalah dari sisi kenyamanannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama observasi bagian dalam atau interior dari kendaraan Fuso Factor ini. Yang pertama, ini seperti tadi, membuka pintu 90 derajat. Dan untuk naiknya disediakan handle yang cukup panjang sehingga memudahkan dari berbagai macam postur untuk bisa naik. Dan di sini juga ada handle. Ya, ayo mari kita naik untuk bisa melihat lebih detail lagi kiranya apa yang menjadi poin kunci kenyamanan dari Fuso Factor ini. Ya, ini adalah salah satu poin utama yang
wajib Anda jelaskan kepada konsumen, yaitu adalah air seat suspension atau kursi yang telah dilengkapi dengan suspensi udara. Ini bisa dirasakan sangat nyaman sekali dan menyesuaikan dengan postur badan. Tapi ada beberapa driver yang di kondisi-kondisi khusus juga tidak ingin jungkit, dan ini bisa di lock di sebelah sini. Jadi tinggal di kunci. Nah, ini dia akan stiff atau kaku, rigid. Nah, untuk dilepas lagi bisa untuk enjot lagi atau empuk lagi. Driver biasanya senang yang genjot-genjot, jadi ini sangat diapresiasi sekali oleh mereka. Kemudian ada beberapa pengaturan juga untuk kursinya, dan ini sangat banyak sekali. Untuk truk ini sudah cukup bisa mengakomodir segala jenis kebutuhan. Yang pertama ini adalah untuk menyesuaikan ujung dari jok, naik atau turun. Kemudian tinggi rendahnya kursi juga bisa di-adjust di bagian ini. Dan tegak rebah juga bisa di bagian belakang sini. Bukan hanya kursinya, tapi setir juga bisa di setting tilt dan teleskopik, sehingga driver bisa dengan mudah menemukan posisi terbaik dalam mengemudikan Fighter ini. Ya, kita telah sampai di bagian interior. Untuk ukuran truk ini udah sangat nyaman sekali dan mengakomodir segala jenis kebutuhan driver. Untuk supaya kita bisa lebih terang, kita nyalakan dulu lampu LED di bagian ini sehingga pencahayaan bisa lebih terang lagi. Dan juga ada side lamp ya, warna kuning, dan ini yang LED khusus untuk varian 6x2 dan 6x4. Kemudian yang paling menarik adalah banyak sekali kompartemen penyimpanan di varian Fuso Fighter ini. Antara lain di bagian atas ini cukup besar. Kemudian ini juga banyak. Ini juga bisa untuk naruh e-tol atau kartu tol. Kemudian juga di beberapa tempat juga banyak kompartemen penyimpanan. Ini juga bisa untuk naruh surat-surat, kemudian kartu-kartu dan dokumen-dokumen juga. Dan ini bisa untuk naruh cup atau kopi atau gelas ya bagi kebutuhan driver. Dan ini juga ada beberapa tempat-tempat. Dan di bagian tengah ini juga bisa dilipat kursinya, yang bisa digunakan untuk juga sebagai tempat penyimpanan rahasia. Kita contohkan. Nah, ini bisa tinggal dilipat dengan mudah, dan di sini juga ada kompartemen penyimpanan tambahan. Dan untuk seat beltnya, untuk driver dan asisten driver yang paling pinggir itu sudah 3 titik ILR. Jadi sudah 3 titik ya. Jadi 1, 2, 3. Untuk keamanan tidak perlu khawatir, selain daripada Fighter ini juga sudah dites dan sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 poin ELR ya, atau Emergency Locking Retractor. Setirnya juga sudah dilengkapi dengan Impact Absorbing Steering System. Secara singkat, setirnya ini kalau nanti ada benturan dari depan atau kecelakaan, dia akan langsung patah dan melipat ke bawah, sehingga keamanan driver lebih aman lagi. Kemudian ini juga ada blower ya, untuk mendukung kenyamanan driver. Walaupun belum ada AC, tapi sudah disiapkan komponennya. Tapi untuk blower sudah ada. Dan adanya radio merek GVC ya. Suara juga cukup besar, cukup nyaman untuk mengakomodir kebutuhan driver. Ini juga ada sun visor, kemudian ada ya kaca, dan di belakangnya juga disediakan jok tidur untuk memudahkan asisten driver istirahat sehingga nanti bisa bergantian. Dan di bagian atas ini yang menarik, ada beberapa panduan-panduan seperti panduan petunjuk pengoperasian transmisi untuk yang 9 speed, dan juga prosedur penggunaan differential lock untuk varian 6x4. Saya pikir ini sudah sangat membuktikan sekali bahwa memang survei yang dilakukan oleh driver-driver yang ada di Sumatera benar, bahwa varian Fighter ini memang sangat nyaman di kelasnya. Ya, satu lagi tadi yang ketinggalan, ternyata udah saking banyaknya prosedur pengoperasian kursi, ternyata ada satu lagi, yaitu untuk sliding.
maju mundur. Ini juga bisa dilakukan untuk memudahkan atau semakin meningkatkan lagi posisi paling nyaman ergonomis untuk driver. Kita tahu bahwa kalau driver nyaman ergonomis, maka dia akan jarang istirahat, sehingga produktivitas bisnis konsumen kita akan bisa lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Kemudian untuk desain dashboardnya juga ini kita sebut dengan cockpit view. Jadi cockpit ini adalah desainnya agak belok, agak serong untuk memudahkan driver dalam mengoperasikan panel-panel instrumen ini, sehingga mereka tidak terlalu maju sehingga kurang ergonomis. Ini bisa sambil nyender, sambil dia melakukan prosedur pengoperasian instrumen-instrumen ini. Selain dari desain dashboard yang seperti cockpit model ini, di bagian atasnya juga ini terdapat satu inovasi lagi, yaitu bentuknya datar dan dia ada penahannya di sini. Sehingga ini bisa memudahkan bagi driver dalam menyimpan segala jenis peralatan seperti misalnya pulpen atau handphone supaya tidak jatuh ke bawah. Kemudian kalau kita lihat, mungkin kita bingung. Salah satunya adalah untuk menyalakan hazard, di mana tidak ada tombol apapun di dashboard ini. Hazardnya itu adalah di sini. Jadi di switch control sebelah kiri ini dinaikkan ke atas. Nah, ini adalah untuk menghidupkan hazard. Selain itu juga ada beberapa instrumen-instrumen yang juga bisa digunakan dari switch control yang ada di kiri, antara lain washer, kemudian wiper, ya. Dan ini untuk washernya, karena ini menyatu ya, jadi bisa langsung disemprot. Dan salah satunya juga adalah hazard. Sedangkan untuk switch control kanan ini bisa untuk sen kanan dan kiri, kemudian juga lampu, dan di bagian kanan ini juga ada lampu fog lamp. Ya, ini adalah bagian instrumen cluster yang terdapat di Fuso Fighter. Di bagian kiri atas kita bisa lihat itu adalah untuk petunjuk ketinggian solar atau fuel meter. Kemudian di bagian bawahnya itu adalah suhu air radiator, dan di sebelah sini ini adalah untuk kecepatan dan adanya beberapa tanda-tanda atau sinyal-sinyal dari instrumen cluster ini. Antara lain ini yang warna merah engine check, ini adalah oli ya. Kemudian ini adalah untuk aki, baterai, dan P ini adalah untuk rem tangan atau rem parkir. Dan yang merah dan kuning bentuk mesin ini adalah engine check. Kuning artinya ada kerusakan tapi masih bisa berjalan, dan kalau merah ini artinya kerusakannya sudah fatal, harus berhenti dan mematikan mesin. Kemudian di bagian bawah ini ada pintu ya. Nah, kalau udah tertutup dia akan mati. Kalau dia terbuka, kalau dia nyala berarti pintu terbuka. Dan di bagian bawahnya ini adalah kondisi high atau low transmisi. Karena ini ada transmisi Eaton, maka ada dua posisi high dan posisi low. Ini adalah posisi low dan ini adalah posisi high. Ini disesuaikan dengan kondisi transmisinya. Kemudian di bagian kanan ini adalah RPM meter atau biasa kita sebut juga tachometer, dan di kanan ini adalah untuk kondisi tekanan dari angin. Fighter ini juga telah dilengkapi dengan runner telematic system, yang mana Anda mungkin sudah paham semua bahwa telematic system kita atau yang biasa kita sebut dengan runner kita sangat membantu sekali untuk bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis konsumen, karena banyak hal yang bisa dimonitor. Dan di Fighter ini juga telah dilengkapi dan juga diberikan layanan gratis selama 1 tahun dan fasilitas tambahan jika menggunakan leasing rekanan kita, yaitu di Poster Finance. Satu lagi yang ketinggalan yaitu perawatan. Untuk Fighter perawatannya sangat mudah, karena untuk oli mesinnya itu diganti tiap 10.000 kilometer atau 6 bulan, sedangkan oli gardan dan oli transmisinya tiap 20.000 atau 12 bulan. Yang paling penting lagi adalah prosedur penggunaan transmisi. Walaupun di sini tadi sudah ada caranya, saya akan mencoba mendemonstrasikan kira-kira bagaimana penggunaan transmisi, khususnya di varian yang ini adalah yang Eaton 9 speed, atau yang ada juga di varian Fuso ML FN 527 ML kita, dan juga di Fighter
6x4 FN62F HD. Kalau kita lihat di sini, ini ada tanda atau logo dari posisi-posisi transmisi. Jadi ada yang hitam dan ada yang silver. Untuk yang hitam, ini adalah kondisi di mana gigi atau transmisi dalam posisi low atau yang ada di bawah. Sedangkan yang putih atau yang abu-abu, ini adalah pada saat posisi transmisi di high. Sebagai contoh, misalnya sekarang kita ingin masuk ke R, berarti posisi harus ada di low, kemudian kita injak kopling, kemudian pindahkan ke R. Maka ini adalah posisi R. Kemudian jika kita ingin masuk ke gigi low atau gigi crawler untuk kondisi jalan menanjak ekstrim, ini masih di low, kita pindahkan ke samping kemudian ke belakang. Ini adalah gigi low. Kemudian jika gigi 1, maka posisi di low, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dan ketika kita ingin ke 5, maka high low splitter ini pindahkan dulu ke posisi high, kemudian baru pindahkan di posisi sama dengan gigi 1. Ini adalah gigi 5. Kemudian kalau masih di high, ini adalah gigi 6, 7, dan 8. Begitulah mudahnya penggunaan transmisi FN61MHD ini atau transmisi tipe Eaton 9 speed. Oke, sekarang kita akan mencoba mengendarai Fuso Fighter ini untuk bisa membuktikan kenyamanan dari Fuso Fighter. Nah, ini mesin nyala, supaya kita nyaman, kita nyalakan dulu blower ya. Dan ini kalau bisa dibilang cukup nyaman karena kita bisa lihat di luar sangat panas sekali, terik. Karena ini siang, jam 2 siang kita syuting video ini, tapi saya masih bisa merasakan udara yang sejuk walaupun tanpa AC. Sekarang kita akan mencoba untuk jalan, masukkan gigi 1 yang tadi sudah disampaikan, dan kita mengendarai Fuso Fighter. Dari setir ini bisa dikatakan sangat nyaman, transmisinya juga bisa dibilang sangat smooth ya. Dan jok juga ini memberikan kenyamanan yang sangat baik untuk driver. Untuk varian 6x2 ini juga memiliki turning radius minimum yang juga kecil. Ya, ini kita akan coba demonstrasikan bagaimana kemudahan manuver dari Fuso Fighter varian 6x2. Walaupun chassisnya cukup panjang, tapi juga tetap mudah dalam manuver. Kita coba. Ya, kita bisa lihat sepertinya jarak sangat dekat sekali. Kalau kita lihat sepertinya tidak dapat. Tapi karena turning radius yang sangat kecil, ini memudahkan untuk pengoperasian belok. Nah, ini ternyata lancar-lancar saja. Ya, demikianlah keseluruhan penjelasan mengenai observasi mengenai varian terbaru kita, Fuso Fighter. Terus saksikan video-video kami selanjutnya. Cukup sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Fuso di Indonesia.